Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, dengan baik dari awal hingga akhir nanti, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita lanjut membahas materi, kita lanjut kegiatan kita. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama Ibu Qadriyah. Ibu merupakan mahasiswi semester 4 Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Nah, alamat Ibu di Jalan Abdul Manaf, nomor 71, Telanai Pura. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu nih. Sekarang sebelum kita lanjut lagi, apakah semuanya hadir, anak-anak? Oke, baik ya. Berarti di sini anak-anaknya rajin-rajin ya sekolahnya. Oke. Pada kesempatan ini, Ibu meminta atau mengharapkan anak-anak untuk bersedia mengikuti kegiatan kita, yaitu layanan penguasaan konten yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit ke depan. Apakah anak-anak semua bersedia? Oke, terima kasih atas kesediaan anak-anak semua. Nah, tadi Ibu sudah bilang kita akan melaksanakan kegiatan layanan penguasaan konten. Nah, layanan penguasaan konten yaitu layanan atau bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, misalnya seperti sekarang ini kepada anak-anak semua, agar dapat membantu anak-anak untuk menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membantu anak-anak menguasai mengenai keterampilan atau pengetahuan mengenai sikap. Materi kita yang akan kita sampaikan atau yang akan Ibu sampaikan, yang akan kita pelajari mengenai 5S. Nah, ada yang tahu apa itu 5S? Ya, 5S merupakan sikap dari senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, di sini Ibu punya gambar yang anak-anak bisa tebak kira-kira ini gambar dari sikap apa dari yang 5 itu. Oke, ini gambar apa? Oke, ya tepat ya. Ini merupakan contoh dari senyum. Jadi contoh perilaku senyum. Jadi senyum merupakan menggerakkan sedikit raut wajah atau bibir agar ketika kita bertemu atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain, orang tersebut akan merasa nyaman, akan merasa bahagia ketika bersama kita. Ketika teman-teman tersenyum pada kita bahagia kan? Nah, begitu juga teman-teman yang lain. Ketika kita tersenyum, mereka akan juga bahagia. Kemudian, di sini ada yang pelit senyum nggak? Atau malah senyum, perengut aja. Nah, jangan seperti itu lagi ya. Karena senyum sangat baik. Nah, contoh senyum ketika kita misalnya bertemu atau sedang melihat, bisa berupa teman kita, keluarga atau guru atau tetangga, kita tersenyum pada mereka. Kemudian ketika orang lain tersenyum kepada kita membalas senyuman yang diberikan oleh orang tersebut. Di sini sudah paham ya mengenai senyum? Nah, kalau begitu kita lanjut ke gambar yang kedua. Ini kira-kira gambar tentang apa? Ya, ini merupakan gambar atau contoh sikap sapa.
Sapa berarti menegur atau menyapa orang lain ketika baik kita sedang berada di, misalnya kita melewati suatu jalan atau kita sedang lewat, baik orang lain merasa senang, merasa bahagia ketika berada atau ketika disapa kita. Jadi suasananya menjadi hangat dan tidak kaku. Nah, contohnya nih bisa kita ketika kita bertemu atau ketika kita melihat teman kita atau siapa seperti itu, bisa kita panggil dengan misalnya hai, halo, atau bisa ketika kita mengenal dia atau tahu namanya, bisa kita panggil namanya, misalnya hai Bagas atau hai Ani, seperti itu. Nah, kemudian sekarang ibu ingin meminta tolong kepada anak-anak perwakilan 2 orang yang bersedia untuk membantu ibu mempraktekkan bagaimana sikap sapa yang benar. Nah, silakan. Oke, maju. Terima kasih ya. Coba sekarang anak-anak yang berada di depan ini praktekkan yang ibu jelaskan tadi mengenai contoh sapa, yaitu menyapa dengan memanggil nama atau dengan ucapan halo atau hai. Nah, jadi seperti ini ya anak ya. Nah, yang kedua, bisa anak tolong praktekkan. Ini merupakan contoh sikap sapa yang kedua, yaitu ketika kita atau ketika sedang berjalan atau di sekolah kita melihat teman atau seseorang yang sedang kesulitan, kita bisa menyapanya dengan misalnya seperti, ada yang bisa saya bantu, atau apakah kamu membutuhkan bantuan saya, seperti itu ya. Silakan anak-anak contohkan. Nah, terima kasih kepada anak yang sudah bersedia. Silahkan duduk kembali. Oke, baik. Nah, kemudian kita tadi sudah membahas mengenai senyum dan sapa. Nah, ada gambar ketiga mengenai kira-kira apa? Ya, tepat ya, udah kelihatan sekali. Ini merupakan contoh salam. Jadi, biasanya salam yang anak-anak ketahui ini seperti apa? Oke, biasanya salam berjabat tangan, seperti itu ya. Oke, jadi salam tidak hanya didefinisikan atau diartikan sebagai berjabat tangan saja, tetapi juga misalnya mengucapkan salam dengan sesuai dengan agama masing-masing. Misalnya seperti di Islam, seperti Assalamualaikum, seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya kan, nih kalau ibu lihat sekilas ketika bertemu dengan guru, bukannya salam, malah lebih sering menghindar atau pura-pura tidak lihat, acuh saja. Seperti itu, betul tidak? Nah, sekarang ketika kita bertemu dengan guru atau berpapasan, misalnya mau ke musola atau mau ke perpustakaan, kita salam, kita cium tangannya, atau misalnya bisa dengan Assalamualaikum Bu, seperti itu ya. Begitu juga kita ketika di rumah, jangan mentang-mentang nih sekarang sudah SMP, sudah merasa sudah besar ya. Jadi ketika pulang atau ingin pergi kemana, ke sekolah atau main, tidak mau lagi salam dengan orang tua, mencium tangan orang tua, jangan seperti itu ya. Jadi tetap biasakan sikap yang seperti itu, jangan sampai dihilangkan. Tetap biasakan salam kepada orang tua, seperti itu ya. Nah, kemudian semuanya sudah 3 materi sudah kita bahas. Biar lebih semangat lagi, biar nggak bosan, nah ibu punya permainan. Mau main? Oke, permainannya ibu namanya yaitu Together. Nah, sekarang anak-anak diharapkan untuk berdiri. Saya bisa berdiri? Bisa bantu ibu untuk berdiri? Oke. Nah, permainan
permainannya seperti ini. Anak-anak perhatikan jari-jari ibu, perhatikan tangan ibu, perhatikan apa yang ibu acungkan. Jadi ketika ibu acungkan jempol ibu, anak-anak bilang, katakan secara serentak bilang saya. Oke? Ketika jempol mengatakan saya. Ketika ibu menunjukkan telunjuk, anak-anak bilang kamu, ya. Kamu ketika telunjuk. Kemudian ketika kelingking, anak-anak bilang dia, ya. Ketika kelingking dia. Ketika ibu mengepalkan tangan ibu seperti ini, anak-anak bilang kita. Nah, ketika ibu mengacungkan 5 jari ibu, anak-anak bilang mereka. Jadi saya, kamu, dia, kita, mereka. Ya, paham ya? Oke. Ibu nanti akan mengacungkan jari ibu secara acak, tidak sesuai, tidak berurutan seperti yang ibu jelaskan tadi. Apakah semuanya sudah paham? Sudah siap? Oke. Ya. Oke, bagaimana? Sudah semangat kembali? Sudah siap kita lanjutkan materi kita? Oke. Jadi materi selanjutnya yaitu ada sopan. Nah, ada sopan berarti taat atau sesuai dengan adat, tidak menyalahi aturan. Seperti itu. Kemudian ada yang bisa menjelaskan contoh dari sopan, atau sudah pernah kira-kira saya ini contoh dari sopan nih, saya sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, tepat ya. Jadi ini ada contoh-contoh sopan. Sopan ketika kita berpakaian. Nah, seperti anak-anak sekarang. Nah, ini bagus ya, dipertahankan. Pakaiannya sopan-sopan, bagus. Ini jadi sikap seperti ini atau tindakan seperti ini harus terus dilakukan seperti itu. Jangan hanya cuma di sekolah saja sopan dalam berpakaiannya, tapi ketika di rumah, di luar lingkungan sekolah juga seperti itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari tetap berpakaian yang sopan. Kemudian ada mengenai sopan dalam berbicara. Nah, kalau misalnya ada kita jangan berbicara yang kasar, jangan berbicara yang menyinggung perasaan orang lain, jangan berbicara yang menyakitkan hati orang lain, jangan berbicara yang kotor. Di sini ada nggak yang masih berbicara yang kotor nih? Oke, jangan seperti itu lagi ya. Harus berbicara yang sopan. Nah, ketika ada teman kita yang berbicara kurang sopan, kita bisa menegur dengan cara baik-baik, dengan cara yang sopan pula, mengingatkan teman kita. Kemudian sopan ketika misalnya kita sedang berada atau melewati orang yang lebih tua, berjalan di depan orang yang lebih tua, kita menundukkan sedikit badan kita seperti itu. Ada yang sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagus ya. Jadi pertahankan. Jadi contoh sikap ini, sikap santun ini, kalau misalnya sekarang sudah pakainya sudah sopan-sopan nih, ya, dipertahankan. Bicaranya juga harus yang sopan. Nah, kemudian yang terakhir ada santun. Nah, santun ini sikap yang tidak semua orang bisa lakukan, bisa terapkan. Nah, ada yang tahu contoh santun? Oke. Jadi santun yaitu mementingkan kepentingan atau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Seperti itu. Misalnya ketika anak-anak di angkutan umum nih, nanti kok misalnya pulang nih, kalau ada yang naik angkot atau naik bis ya, ini anak-anak duduk, kemudian bangku yang lain sudah penuh semua, kemudian ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah tua atau ibu-ibu yang sudah hamil besar yang kesulitan
kalau dia berdiri, nah contoh sikap santun, anak-anak bisa mempersilahkan ibu-ibu atau bapak-bapak tadi untuk duduk, anak-anak yang berdiri, karena anak-anak bisa, mampu untuk berdiri, bisa seperti itu ya. Kemudian bisa misalnya ketika nih sedang berjalan ya, anak-anak ini mau ke perpustakaan, mau ke kantin atau ke musola seperti itu ya. Anak sedang berjalan, tujuan anak ke situ. Kemudian di belakang anak-anak ternyata ada guru, dan ternyata guru itu mau ke sana juga. Nah, contoh sikap santun yang bisa anak terapkan, yang harus pasti bisa ya terapkan, anak-anak mempersilahkan guru tersebut untuk berjalan terlebih dahulu di depan anak-anak. Jadi anak-anak yang di belakang guru tersebut, itu bukan contoh santun. Ada yang sudah melakukan seperti itu? Oke, ada yang sebagian sudah ya, ada yang sebagian belum. Yang sudah bagus, yang belum coba terapkan ya. Bisa, kalian pasti bisa melakukannya. Karena ini tidak merugikan, ini adalah suatu kebaikan. Kemudian contoh misalnya di kelas ini. Nah, kita tahu teman kita itu ketika dia duduk di belakang, maka dia akan sulit untuk mengikuti pelajaran dengan baik, karena bisa jadi karena dia tidak bisa begitu melihat dengan jelas ketika jauh jaraknya, kemudian atau tidak bisa mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kita bisa mempersilahkan teman kita untuk duduk di depan, atau kita bisa mengusulkan kepada wali kelas kita atau guru BK. Tapi jangan mengada-ngada ya, jangan pula karena kita mau ribut terus kita pura-pura atau kita mencari alasan untuk kita duduk di belakang. Jangan seperti itu ya. Jadi sikap sopan, sikap senyum, sikap sapa, sikap jadi sikap senyum, sikap sapa, salam, sopan dan santun. Langkah baiknya juga ketika kita menerapkannya secara bersamaan ya. Ketika kita menyapa, kita juga menunjukkan sikap senyum, begitu juga kita salam, sikap senyum, seperti itu ya. Nah, Ibu sudah menjelaskan materi nih, udah banyak. Sekarang Ibu punya video, bisa kalian perhatikan, kalian lihat video ini dengan seksama. Oke, ini videonya. Ani, tunggu. Assalamualaikum teman-teman. Wah, bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam, Nadia. Tuh, si sombong datang. Assalamualaikum, Dini. Tuh kan, apa aku bilang? Nadia sih pakai tegur-tegur segala. Dia itu kan anak yang gak punya teman. Iya, Nadia, karena dia sombong dan tidak mau bertegur sapa pada siapapun. Anak-anak bodoh, so akrab lagi. Aduh. Makanya kalau bertemu teman ucapkan salam dong. Iya nih, kayak lewat di depan patung aja. Sudah, ayo kita bantu dia. Kepalaku sakit. Aduh. Dini, kamu tidak apa-apa kan? Ayo kami bantu. Terima kasih ya Nadia. Mungkin ini akibat aku tidak mau mengucapkan salam dan meremehkan orang lain. Sudahlah, yang penting sekarang kamu sudah mengerti pentingnya salam dan juga arti berteman. Oke, bagaimana? Sudah lihat ya videonya. Jadi apa yang dapat kalian ambil dari video ini, dari video tadi mengenai hal atau yang berkaitan dengan materi 5S yang sudah kita jelaskan, yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, apa? Oke, jadi sudah jelas ya
benar yang anak-anak katakan juga, bahwa ketika kita tidak mau menegur, bahwa ketika kita tidak mau menyapa, kita tidak mau tersenyum, tidak mengucapkan salam kepada orang lain, kepada teman, maka nanti yang akan rugi, yang merasakan imbasnya kita sendiri, kita yang akan rugi. Paham ya? Berarti anak-anak sudah mengerti dan gue yakin bisa menerapkannya. Ya, anak-anak juga sudah beberapa contohkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tanyakan lagi atau yang ada yang kurang paham? Oke, baik ya. Jika tidak ada, Ibu rasa cukup kegiatan kita pada hari ini. Jadi sikap 5S ini baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena ini merupakan sikap yang positif. Jadi 5S ini bisa saling berkesinambungan, bisa diterapkan. Dan Ibu yakin anak-anak di sini bisa menerapkan atau sekarang sudah paham mengenai itu 5S ya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus ya. Jika begitu, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua sudah mengikuti, sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita dengan baik, dengan aktif. Nah, Ibu rasa cukup. Oke, baik, silahkan untuk mengakhiri kegiatan kita. Kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup ya. Terima kasih sayang ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.